وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وجميع أصحاب النبي وآلهم الطاهرين رضي الله عنهم وجميع الأولياء والعلماء والنقباء والنجباء والبدلاء والمفسرين والمحدثين والمحققين ومؤلفي كتب الحكمة وسيدنا محي الدين عبد القادر الجيلاني وسيدنا أبي الحسن علي الشاذلي وسيدنا محمد حق النازلي وسيدنا أحمد بن علي البولي وسيدنا عبد الله بن علوي الحداد وسيدنا علي بن أبي بكر الأسكاب وسيدنا علي بن محمد حسن الحمشي وجميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا ومن أجزني إلى المنتهى وإلى حضرة مؤلف هذا الكتاب مطلوع وتقريب القضية بشجاع أحمد بن حسين الأصفهاني تغمده الله برحمته ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan materi tentang luqathah atau barang temuan yang kemarin sudah saya terangkan. Apabila kita melihat suatu barang yang berharga, apakah kita harus meninggalkannya atau mengambilnya? Jawabannya, mengambilnya itu lebih utama, dengan catatan ingkana ala thiqatin minal qiyami biha. Jikalau memang dalam mengambil itu mempunyai kemampuan untuk menjaga barang yang ditemukan tadi. Wa idza akhadhaha wajaba alaihi ay yu'arrifa sittata asya. Ketika seseorang menemukan suatu barang yang berharga, maka dia wajib untuk menginformasikan, mengumumkan dengan kriteria. Yang pertama, orang yang menemukan harus mempunyai beberapa pertanyaan kepada orang yang mengaku memiliki barang. Di antaranya yang harus ditanyakan adalah wadai barang yang ditemukan, kemudian bungkusnya barang yang ditemukan, yang ketiga talinya barang yang ditemukan, yang keempat jenisnya barang yang ditemukan, yang kelima jumlahnya barang yang ditemukan, dan yang keenam adalah beratnya atau timbangan dari barang yang ditemukan. Itu kriteria yang harus dipegang oleh penemu, sehingga nanti untuk mendeteksi apakah orang yang mengaku memiliki barang tersebut sesuai dengan barang yang kamu temukan atau tidak. Sekarang lanjutannya, waluqatatu ala arba'ati adrubin, halaman 78 ya. 78. Waluqatatu utawi luqathah barang temuan
iku ala arba'ati adrubin, tetep ing atase papat pira-pira werna. Barang yang ditemukan itu mempunyai 4 macam. Ahaduha utawi salah sijine papat iku ma barang ya bako kang tetep apa ma alad dawami ing atase langgeng. Fahadha mongko utawi iki iku hukmuhu hukume mayabqa. Barang yang ditemukan itu mempunyai 4 macam. Yang pertama, barang tersebut tahan lama, sehingga hukum luqathah yang seperti ini mengumumkan barang tersebut bisa sampai waktu 1 tahun di pintu-pintu masjid atau di tempat keramaian. Misalkan sampean nemok ali-ali. Ali-ali itu kan tahan lama. Berbeda dengan ketika Anda menemukan makanan yang siap saji. Misalkan nemok jangan neng pasar, neng kone dagangan ono pembeli sayurannya tertinggal di lapak kamu misalkan. Karena sayuran itu tidak tahan lama, suatu saat 2 hari 3 hari dia akan membusuk, maka itu bisa dipakai. Jadi dalam hal ini macam dari barang yang ditemukan itu yang pertama ada yang tahan lama. Contoh lagi apa? Setelah emas kemudian perak. Jadi hukum mengumumkannya harus selama 1 tahun dan dimiliki setelah melewati masa 1 tahun. Artinya setelah kamu umumkan di medsos, kamu umumkan di tempel, pengumuman telah ditemukan cincin, harap menghubungi si A dengan nomor telepon sekian-sekian. Jadi ojo ditudono cincin berapa gramnya, ndak usah ditentukan. Pokoknya telah ditemukan cincin di sepanjang jalan ini. Ngono. Jadi nemokmu nanti menemukanmu di mana. Lah itu harus kamu sebutkan di sepanjang jalan antara ini sampai dengan ini. Kalau misalkan nemokmu ning gone etan mriki jalan raya antara RT 6 dengan RT 4 telah ditemukan uang di sepanjang jalan Pasar Pumpungan sampai dengan pertigaan Bengawan. Nah, ditentukan begitu. Jadi kira-kira cebloke nondi. Orang yang merasa kehilangan mesti ngerti kira-kira cebloke antara kene karo kene. Itu. Paham ya? Jadi barang yang ditemukan itu ada yang tahan lama. Wasani utawi kang kaping pindho iku ma barang layap kang ora tetep apa ma. Katoami kaya panganan arutopi kang teles. Fahuwa mongko utawi wong iku mukhayyarun kena dikon milih baina aklihi ing dalem antarane mangan barang sing ditemukan mau, mangan makanan yang ditemukan, wa gharmihi lan nempoi ngijoli ma au bai'ihi utawa adol ma wa hafidhi samanihi lan ngreksa regane ma. Ciri barang yang ditemukan yang kedua adalah barang tersebut
jenis ya, jenis barang yang ditemukan, barang tersebut tidak tahan lama. Jadi ono sing tahan lama itu seperti emas, perak, ada yang tidak tahan lama seperti makanan basah. Misalkan sampai nemok lemper ning gone langgar utawa teng pundi, gak ono sing duwe, maka sampean wajib mengambilnya. Kalau tidak diambil maka akan tersia-siakan. Maka ketika Anda menemukan makanan yang basah tidak tahan lama, kamu harus mengambilnya. Akan tetapi ketika Anda mengambil, Anda boleh memakannya. Kalau toh orang yang memiliki barang tersebut nakokno, lemparku nondi mau, tak dilek kene kok gak enek lho. Oh berarti sing duwe lemper sampean. Iya nggonku mau. Oh, berarti sampean ngijoli. Iku carane. Jadi ada barang yang tahan lama seperti emas perak, ada yang tidak tahan lama seperti makanan basah. Makanan basah itu ora kok makanan sing kudanan mboten. Jadi makanan yang tidak tahan lama kayak lemper apa meneh, onde-onde, nemok jangan adan plastik ning gone lapak, nemok tempe, ngene wong keri lah, ngene wong keri. Tapi ngene wong keri lah kan sampean gak ngerti sing duwe sapa. Jadi itu bisa harus kamu manfaatkan, pergunakan bisa. Jadi orang yang menemukan jenis barang yang tidak tahan lama maka boleh memilih antara dua hal. Apa itu? Memakannya dan menggantinya. Memakan dan mengganti, atau menjual dan menyimpan hasil penjualan. Nggih. Nek sampeyan nemok barang yang tidak tahan lama, maka ada dua cara. Memakan dan nanti menggantinya apabila pemiliknya mencari. Atau yang kedua, menjualnya dan menyimpan hasil penjualan tersebut. Aku nemok jangan asem sak plastik. Gini sapa ya? Wis iki sapa sing gelem nuku? Engko nek wonge goleki rene tak ijolane. Ternyata bodol 2.000. Jangan piro regane? 3.000. Jangan 3.000. Sakire ana wong sing nuku 3.000. Nah, kamu yang menjualnya harus menyimpan uang tadi supaya apa? Ketika ada orang yang mencari, takoki. Jangan ku keri nih kene, jangan apa no. Jangan asem sak piro sak plastik. Asem apa? Kacang apa? Terong. Nah, takoki kudu. Ketika ciri-cirinya kok wis bener, kira-kira plastiknya sak piro? Adan sak kilonan. Oh berarti nggonmu tenan. Iki mau tak dol regane 3.000, iki duwite tak wena sampean. Ngono carane. Ya. Jadi ndelok barang-barange nak memang tahan lama, yo harus diumumkan setahun. Kalau tidak tahan lama, maka boleh dimakan, kemudian menggantinya apabila dicari pemiliknya, atau menjualnya dan menyimpan uang hasil penjualan. Pun paham? Kalau misalkan menemukan ali-ali dalam waktu 1 tahun kok gak ono sing duwe, berarti rezekimu pek. Ngono carane. Jadi kaya mau nggih nemu ali-ali, telah ditemukan ali-ali sepanjang jalan Pasar Pumpungan sampai dengan pertigaan Mbah Muadi ini lho.
pertigaan warung beda misalkan. Engko nak sing nemok, aku sing kelangan ali-ali. Olehmu ilang nok ndi panggonane. Pokoke antara pasar karo kono antara wi kira-kira endi. Takoki ngono. Tetapi pengumumannya kan dhewe nggih. Pengumumannya hanya tertulis telah ditemukan cincin di sepanjang jalan antara Pasar Pumbungan sampai warung Baida Muadi. Nah. Kok ana wong ngaku-ngaku takoki, aku kelangan cincin. Nah, olehmu kelangan nok ndi panggonane. Pokoke antara Pasar Pumbungan sampai antara kuwi kira-kirane nok ndi. Ngono, kira-kirane nok ndi. Tapi kan kira-kirane kan roh kira-kira. Kira-kira cebloke nek gak salah lore kali sithik. Nah, kan bisa jadi. Lore kali kan ya antara pasar sampai warung. Yo, nggih, laki nyadar pripun gak apa-apa. Tetep ditakoki. Terus yang kedua, ali-ali 6 pirang gram. Jadi sing ngaku-ngaku takoki pirang gram ali-aline. Terus bentuke piye, motone piye, gambare piye takoki. Jadi sekali dia jawab, sampean gak usah benderno utawa nyalahno. Sekali dia jawab, maka kamu sebagai penemu ndak usah benderno utawa nyalahno. Nah, tujuannya apa? Kok nak misalkan mbok salahno, kok berarti suatu saat dia punya jawaban yang lain. Berarti nak dari misalkan 5 kriteria, kalau cincin ya cincin berarti cincin saukuran jempolan atau saukuran jari tengah atau saukuran jari kelingking. Nah, jadi misalkan nemoke nanti cebloke ijek bungkusan plastik atau dompet. Nah, mungkin tuku anyar mungkin bisa jadi kan ya. Terus warnane wis rondok bulak apa jek kuning api. Nah, kita kok drentreh, sampean harus punya kriteria. Kalau dari 6 kriteria itu misalkan 5 salah, yang benar cuma 1, oh berarti dia pembohong. Dia hanya ngaku. Carane ngoten. Bener cuma 1 dari berapa kriteria? Salah satu maksudnya? Dari 5 kriteria. Ya, yang benar 4 itu masalah 1. Oh berarti dia 90% betul miliknya. Ngono carane. Berarti mendekati kebenaran. Berarti iki sing duwe. Ngono carane. Nah ning pondok biasanya ngoten, telah ditemukan uang di sepanjang jalan depan masjid. Oh nak sing goleki lak aku kelangan piro? Misalkan duwite sing kelangan 20.000, 5.000-ne 3, 10.000-ne 1 misalkan. Totale piro? 20, 10, 40, 30, 45 ya. Nah, 45. Aku sampean tinggal menulis telah ditemukan uang di depan masjid pondok. Aku kelangan duit no. Piro Kang duitem sing ilang? 70.000. Oh berarti salah. Wis meneng wae. Ilange nanti Kang. Ning gone kene iki daerah kene no. Duite piro wae no. Ya duite 70.000 lan. Lah ya 70.000 iku piro? Maksude pecahane piro? Rok 50 piro? Padahal ora enek 50 lho ya. 50.000-ne piro? 20.000-ne piro? Utawa 10.000-ne piro? Utawa 5.000-ne piro? Mbah lali. Duwe kok lali. Dengan uang sedikit kok lali kan enggak mungkin ya. Nah dia mengatakan 5.000-ne 3. Karo 10.000-ne sitok. Sing sitok nek gak salah ya
20.000-an tapi wis elek. Nah, mendekati betul kan berarti. Nah, oh ya wis Kang, berarti duitmu. Nak jumlahnya piro Kang? Jumlahnya 45. 45 ki pecahane piye? Nah, 20.000 sitok terusan 5.000 nek gak loro mbok telu ngono. Lah 10.000 elek mbah 10.000 mbah 1.000 kuwi. Nah, berarti kan kira-kira ada kriteria betulnya. Berarti dia sebagai pemilih. Ngono carane. Paham niki nggih? Iki carane dadi penemu barang. Wasalisu utawi kang kaping 3 iku ma barang yapko kang tetep apa ma bi'ilajin kelawan ngerawat karutopi kaya kurma nemok kurma fayaf'alu moko agawe sapa wong sing nemok ma ing barang fihi kang iku tetep ing dalem ma al maslahatu apa maslahat kebaikan min bai'ihi bayane ngedol kurma sing ditelok sing ditemok mau wa hifdzi samanihi lan ngreksa regane kurma menyimpan hasil penjualan au tajfihi utawa garingno wis dibeno wae ben sak garingine ora wani ngedol wa hifdzihi lan ngreksa kurma contone wa hifdzihi lan ngreksa kurma. Nah, iku termasuk daripada cara yang ketiga. Nggih. Cara yang pertama ketika melihat barang yang tahan lama dengan cara diumumkan setahun, ketika menemukan yang kedua ketika menemukan barang yang tidak tahan lama koyo panganan berarti bisa dimakan dan mengganti dan menggantinya ketika tadi atau menjualnya dan menyimpan hasil penjualan. Dan yang ketiga adalah barang temuan yang tahan lama dengan cara diproses seperti kurma basah, kemudian kurma atau anggur basah. Maka orang yang menemukan itu mencari kemaslahatannya, boleh menjual dan menyimpan hasil penjualannya atau mengeringkan dan menyimpannya hingga jelas pemiliknya. Iki carane. Yang terakhir warabi'u kang kaping 4 iku ma barang nemok barang yahtaju kang butuh apa ma ila nafaqatin marang ongkos kal hayawani kaya hewan. Sampeyan nemok kewan, aku nemok wedhus ngono. Misalkan sampeyan ning gone alas nemok wedhus, ngene wong bar dingon terus keri, mungkin wedhuse akeh keri sito, sampeyan nemok wedhus kan yo ngekeki mangan ngaritno dereng to nggih. Nah, itu kan butuh ongkos. Wa huwa utawi ma nemok barang sing butuh perawatan iku durbani ana rong werna. Hayawanun suci hewan layam tani'u kang ora bisa nyegah apa hewan binafsi kelawan awak dhewe ne hewan. Bahwa mongko utawi wong kang nemok iku mukhayyarun dikena milih baina akli ing dalam antarane mangan hewan mau wa gharmi samanihi lan nempoi regane hewan sing ditemok autar kihi utawa ninggalake hewan. Terus yang kedua watatau lan gawe kesunatan bil infaki kelawan ngingoni alaihi ing atase hewan sing ditemok mau au bai'ihi utawa adol hewan sing ditemok mau wa hifdzi samani lan ngreksa regane menyimpan hasil penjualan. Jadi barang temuan itu ada yang butuh nafkah seperti menemukan binatang
Nah, dengan hal ini ada dua macam caranya. Yang pertama, binatang yang tidak mampu menjaga diri dari binatang pemburu yang kecil, seperti nemok, wedhus, nemok anak sapi. Maka bagi penemunya diperbolehkan memilih di antara 3 perkara. Yang pertama, memakan dan mengganti harganya apabila dicari pemiliknya. Kemudian yang kedua, membiarkan tidak memakannya. Dan yang ketiga, bersedekah dengan memberi nafkah kepada hewan tadi, atau menjual dan menyimpan hasil penjualannya hingga jelas pemiliknya. Iku nak binatangnya tidak bisa menjaga diri. Atau menemukan binatang yang bisa menjaga diri dari binatang pemburu, seperti menemukan onta atau menemukan kuda. Kuda kan iso lari ketika ada pemburu. Maka orang yang menemukannya itu bebas. Apakah membiarkannya? Orang yang menemukannya bebas nggih. Apakah wis diben wae? Gak usah dijupuk. Tapi tidak boleh dimiliki. Sama nemok kuda terus mbok cekel terus mbok miliki, tidak boleh, karena kuda mampu untuk berlari, mampu untuk menjaga diri. Menemukan unta terus mbok pek, tidak boleh. Unta itu mampu menjaga diri. Kalau Anda menemukan kambing, dia mungkin bisa dimakan serigala atau dimakan anjing. Nah, makanya karena kambing tidak mampu menjaga diri, maka boleh kamu ambil. Paham nggih? Ini macam-macam daripada barang yang ditemukan. Dari awal nggih, barang yang ditemukan macamnya 4. Ada yang tahan lama seperti menemukan emas, perak. Yang kedua, menemukan barang yang tidak tahan lama seperti menemukan makanan yang basah. Terus yang ketiga, menemukan barang yang butuh perawatan, mesti seperti menemukan kurma basah, menemukan anggur basah. Dan yang ketiga, menemukan hewan yang menemukan barang yang butuh nafkah, menemukan hewan yang butuh nafkah, seperti menemukan hewan. Hewan pun dibagi 2, ada hewan yang mampu jaga diri, ada hewan yang tidak mampu jaga diri. Kalau menemukan hewan yang tidak mampu jaga diri, maka boleh kamu ambil. Tapi kalau sudah dicari pemiliknya, harus kamu kembalikan dengan kriteria dan kriteria agar orang yang mengaku-ngaku itu memang betul miliknya atau tidak. Kemudian yang kedua, jenis hewan yang mampu menjaga diri, seperti onta, kuda dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Besok kita lanjutkan menemukan bayi. Bagaimana caranya menemukan bayi? Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.